Buntut kasus kriminalisasi terhadap Supriyadi, seorang guru honorer di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, muncullah unggahan para guru menolak mengajar anak polisi. Nah, unggahan ini disesalkan oleh Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) dan menyatakan pendidikan merupakan hak semua anak. Kekecewaan yang dirasakan para guru atas kasus kriminalisasi terhadap Supriyani ini membuat para guru enggan mengajar anak polisi. Penahanan Supriyani yang dituduh memukul siswanya yang merupakan anak seorang polisi membuat para guru sangat kecewa. Mereka khawatir akan mengalami hal yang sama jika mengajar anak seorang polisi. Pihak PGRI Baito mengeluarkan selebaran mengenai korban dan aksi untuk tidak menerima mereka bersekolah kembali di Kecamatan Baito. Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Konawe Selatan juga menyesalkan selebaran tersebut dan menyebut pendidikan merupakan hak untuk semua anak. KPAD Konawe Selatan meminta agar korban tetap bisa bersekolah seperti biasa. Pemirsa, profesi guru tentunya merupakan profesi yang sangat mulia. Karena perannya yang sangat besar untuk mencerdaskan generasi penerus bangsa. Namun sayang hidup sebagai guru saat ini ternyata tidak mudah. Tidak jarang guru malah jadi korban kekerasan baik oleh orang tua siswa maupun oleh siswa itu sendiri. Selain itu guru juga rawan untuk dikriminalisasi. Menjadi guru tentu merupakan pilihan profesi yang mulia, karena perannya yang sangat strategis untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun sayangnya profesi yang mulia tersebut tidak menjamin kehidupan guru nyaman dan sejahtera. Justru kebalikannya, menjadi guru di negeri ini seolah harus siap dengan berbagai risiko dan potensi dikriminalisasi. Seperti yang dialami Supriyani, seorang guru honorer di SDN 04 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, yang harus merasakan dinginnya jeruji besi hanya karena dituduh memukul siswanya yang merupakan anak seorang anggota kepolisian. Tidak hanya ditahan, Supriyani juga mengalami pemerasan baik oleh oknum anggota kepolisian maupun oleh oknum kejaksaan. Sebuah risiko yang tidak sebanding dengan pengorbanannya sebagai seorang pendidik. Setelah dia tersangka, ada permintaan uang. Berapa? 2 juta. Siapa yang minta? Kapolsek. Siapa saksinya? Ibu Supriyani dan Pak Desa. Sudah diambil oleh Kapolsek di rumahnya Pak Desa. Berapa nilai uangnya? 2 juta. Uangnya Ibu Supriyani 1.500.000 ditambah dengan uangnya Pak Desa 500.000. Kemudian apa lagi? Pada saat mau di kejaksaan, ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak. Katanya dari pihak kejaksaan meminta 15 juta supaya tidak ditahan. Ya kan? 15 juta supaya tidak ditahan. Ibu Supriyani tidak bisa lagi menyanggupi karena dia tidak ada duit. Ya kan? Nah, ini dari awal kita sudah lihat bahwa ini luar biasa di seseorang guru honorer dimainkan oleh jahatnya para aparat penegak hukum kita. Selain dikriminalisasi seperti yang dialami Supriyani, banyak guru lainnya yang menjadi korban kekerasan. Pada tanggal 1 Agustus 2023 di Rejang Lebong, Bengkulu, seorang guru olahraga di SMA N7 Rejang Lebong, Zaharman, dianiaya orang tua salah satu siswa hingga hampir buta. Kapolsek Padang Ulak Tanding Ibtu Hengki Noprianto menyatakan, aksi penganiayaan tersebut bermula saat korban merupakan guru olahraga mendapati seorang siswa merokok di lingkungan sekolah lalu menegur dan menindaknya. Siswa tersebut kemudian pulang dan melapor ke orang tuanya yang kemudian menuju sekolah dan menganiaya korban menggunakan ketapel. Akibat penganiayaan tersebut, korban terkena batu di bagian mata hingga nyaris buta dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Kekerasan juga dialami Ali Fatkur Rahman, seorang guru di sebuah sekolah madrasah aliyah di Pilangwetan, Kebonagung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Ali dianiaya siswanya sendiri menggunakan senjata tajam di dalam kelas hingga kritis dan harus dilarikan ke rumah sakit. Peristiwa ini terjadi saat korban tengah membagikan soal ujian tengah semester di dalam kelas. Tiba-tiba pelaku mendekat dan langsung menyerangnya menggunakan senjata tajam hingga mengenai leher dan tangan kanannya. Kapolres Demak AKBP Muhammad Purbaja mengatakan pelaku AR menganiaya gurunya sendiri karena kecewa dengan nilai yang ia dapat sebelumnya. Pelaku diduga kecewa karena nilainya tidak memuaskan. Tim Liputan Metro TV.
Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB-PGRI) meminta pemerintah membuat regulasi demi melindungi para guru. Dan permintaan ini disampaikan untuk merespon banyaknya guru yang menjadi korban kriminalisasi. Nah, sepenting apa regulasi perlindungan untuk guru? Kita akan bahas hari ini. Pemirsa, sudah hadir bersama saya di studio Metro TV ada Furtasan Ali Yusuf, Prof. Fai. Siap. Selamat pagi, Prof. Fai. Selamat pagi, Sehat, Mbak. Prof? Alhamdulillah sehat selalu. Sehat. Prof. Fai, pemirsa, adalah anggota Komisi 10 DPR RI dan juga tersambung melalui sambungan Zoom Ketua Departemen Bantuan Hukum dan Perlindungan Profesi Guru, ada Maharani Siti Sofia. Bu Maharani, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Oke, saya mau ke Ibu Maharani terlebih dahulu. Bu Maharani, sejauh ini kalau kita lihat di Indonesia sudah ada undang-undang guru dan dosen. Sudah ada juga yang namanya undang-undang Disdiknas. Nah, bagaimana kita membutuhkan regulasi perlindungan baru untuk para guru kalau seandainya kita melihat kondisi hari ini, Bu Maharani? Ya, baik, terima kasih, Mbak. Jadi memang kami melihat beberapa kasus yang dialami guru selama ini, ternyata regulasi atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini, salah satunya yang khusus bicara soal perlindungan guru, misalnya peraturan pemerintah ya nomor 7 peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2015 itu ya, itu kami melihat secara hierarki peraturan perundang-undangan tentu tidak cukup memadai untuk memberikan jaminan pelindungan terhadap guru. Catatan kami beberapa ketentuan perundang-undangan dari mulai peraturan pemerintah, kemudian Permendikbud, dan juga contoh beberapa kasus, kemudian kita punya jurisprudensi pada tahun 2013, itu juga belum cukup menjamin perlindungan terhadap guru, karena faktanya banyak kasus kekerasan yang masih dialami oleh guru dan juga upaya kriminalisasi juga yang dialami oleh guru. Baik, jadi kalau menurut Ibu Maharani kita sebenarnya sudah punya, Prof. Tapi kalau dari hierarki perundang-undangannya belum cukup untuk melindungi. Belum cukup untuk melindungi atau implementasinya yang kurang, Prof? Ya, saya melihat memang aturan itu kan pertama ada undang-undang, kemudian diturunkan menjadi peraturan pemerintah. Kemudian juga lebih rigid lagi diturunkan menjadi peraturan menterinya. Dari sisi aturan, sebetulnya sudah cukup bagi kita gitu ya. Cuma memang betul kelihatannya persoalannya ini nggak selesai-selesai kalau ada kejadian di lapangan. Ini berarti kita lihat dari soal implementasi di lapangan, bagaimana penyelesaiannya, apakah itu dijadikan rujukan atau tidak. Nah, ini yang saya lihat. Jadi kalau dari sisi aturan, kalau semua hal dibuat harus aturan yang rigid, sebetulnya juga akan bingung. Tapi sebetulnya di undang-undang guru dan dosen itu lebih tegas. Bahwa itu harus dilindungi profesinya, dari dilindungi secara hukumnya, dilindungi adalah tentang keselamatan kerjanya, itu udah cukup. Tinggal diturunkan lagi peraturan menteri udah turun juga. Nah, sehingga nanti sebetulnya ini bagaimana implementasinya. Nah, kalau sekarang kita didorong misalnya masuk lagi kepada undangan khusus perlindungan guru, sekupnya aja ya, memangnya terlalu kecil. Tapi kalau melihat jumlah guru yang menurut data itu sekitar 3,5 juta gitu ya. Itu memang ini jumlah yang cukup besar. Karena guru ini saya jujur aja ini menjadi sebuah profesi dan profesi itu biasanya ada aturan main. Baik. Nah, sehingga sebetulnya persoalan-persoalan itu nggak perlu harus keluar, cukup diselesaikan dengan internal organisasi profesinya masing-masing. Kalau ada kejadian yang serupa seperti ini. Oke, Bu Maharani, bagaimana sejauh ini apa yang Anda pelajari kalau seandainya Prof. Fai mengatakan di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen itu sebenarnya sudah dicakupkan khusus untuk perlindungan guru di dalamnya. Menurut Anda, kalau diimplementasikan menurut Anda cukup? Ya, memang prakteknya kasus-kasus guru selama ini yang dialami oleh guru selama ini memang undang-undang yang dijadikan patokan adalah misalnya Undang-Undang Perlindungan Anak ya, kemudian KUHP yang memang dia tingkatannya selevel undang-undang. Tapi kemudian jaminan pelindungan guru itu hanya setingkat peraturan pemerintah, sehingga daya penggunaannya, implementasinya kami melihat ini kurang menggigit gitu ya, karena tidak ada yang berbicara secara khusus meskipun memang
ketentuan undang-undang sudah menjamin harusnya adanya pelindungan hukum gitu ya, anti diskriminasi, kemudian pelindungan terhadap martabat terhadap guru. Tetapi ya karena memang undang-undang yang digunakan oleh aparat penegak hukum, misalnya Undang-Undang Pelindungan Anak sifatnya khusus, sehingga itu menjadi lebih diutamakan, kemudian itu yang Oke. didahulukan. Ketentuan Baik. pelindungannya makin tidak diindahkan lagi begitu. Oke, itu dia Prof. Kalau perlindungan anak sifatnya begitu khusus sehingga untuk gurunya jadi dia tidak diindahkan lagi. Tadi Ibu Maharani mengatakan jadinya kurang menggigit. Ya. Ya, jadi kita melihatnya harus begini. Kalau bicara masalah pendidikan, kan memang harus ekosistemnya juga terkait ya. Ada gurunya, ada muridnya, ada sarananya kan gitu ya. Jadi terkait betul. Makanya kalau memang kita mau dorong sekaligus, tidak hanya bicara tentang guru, karena kejadiannya juga fakta di lapangan ada. Memang yang jadi korban ada guru, ada juga Korban siswa. Nah, berarti kalau melihat dari sini, dari sisi pendidikan itu harus sudut pandangnya dua ini kita harus selesaikan. Karena tidak sedikit, kan banyak kasus-kasus juga kan, gitu. Nah, oleh karena itu kalau mau didorong, judulnya jangan khusus guru. Mengapa? Mengapa? Karena itu terlalu sektoral ya, terlalu sektoral. Jadi kalau supaya universal dan harus general, memang harus semuanya dicakup sekalian, gitu ya. Karena ini persoalan muncul di lapangan bukan hanya guru, tetapi saya juga seorang guru kan sama ya, tidak membenarkan kalau ada kasus-kasus seperti itu. Ya apalagi ada pelecehan seksual dan lain, itu kan kebanyakan dilakukan oleh oknum, Betul. gitu kan. Yang jadi korban anaknya. Nah sekarang anak juga perlu perlindungan, betul, harus seimbang gitu. Prof, kalau di dalam undang-undang itu bagaimana spesifiknya diatur soal perlindungan untuk guru dari tindakan-tindakan seperti ini, Prof? Apakah di dalam undang-undang Disdiknas atau di dalam undang-undang guru dan dosen itu sebenarnya memang sudah ada? Ini masalah implementasi saja. Ya, Undang-Undang nomor tahun 2005 itu tentang judulnya guru dan dosen. Berarti ada dua pihak yang diatur, guru dan dosen. Nah, secara implisit saya bacakan ya. Di pasal 39, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi, profesi, dan atau satuan pendidikan wajib, nah kalimatnya wajib, memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas. Kenapa ini harus wajib dan harus pelaksanaan tugas? Karena kita tahu, mereka sudah memikirkan profesi guru juga ternyata adalah tidak lepas daripada Kriminalisasi, bisa ada potensi pelecehan, Ya. kekerasan, begitu. Iya, maka di sini ada dijelaskan. Sebagaimana di ayat 1 meliputi pelindungan hukum, lalu ada perlindungan profesi, serta pelindungan keselamatan kerjanya. Kan sebetulnya kalimatnya itu aja udah yang harus di-highlight. Oke. Nah sehingga turunannya kita butuhkan, PP-nya sudah ada, Permennya? permennya udah ada. Oke. Nah, Gitu. Bu Maharani, tadi dari yang dibacakan oleh Prof. Fai, menurut Anda kalau dari kalimat tersebut, apakah tidak redundant kalau seandainya dibuatkan satu lagi RUU perlindungan khusus untuk guru? Kan tadi dikatakan Prof. Fai ini menjadinya sektoral, tapi kita butuh untuk perlindungan guru. Ya, faktanya memang itu hanya satu pasal saja. Kemudian di dalam PP 74 tahun 2008 misalnya pasal 39 ya tadi ya kalau Prof sampaikan ada turunan dari ketentuan undang-undang tersebut, misalnya pasal 39 di mana guru memiliki kebebasan misalnya memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis misalnya ya, yang ditetapkan guru, peraturan tingkat kesatuan pendidikan. Kemudian di ayat 2 disampaikan sanksi sebagaimana di ayat 1 dapat berupa teguran atau peringatan baik lisan maupun tulisan serta hukuman yang bersifat mendidik ya, sesuai dengan kaedah pendidikan kode etik guru dan peraturan perundang-undangan. Ada juga misalnya soal pelanggaran terhadap peraturan, tetapi bentuknya seperti apa? Bentuk pelindungan hukumnya itu bagaimana begitu? Apakah kemudian itu memberikan hak imunitas terhadap guru gitu? Apakah setiap guru yang mendapatkan laporan ke kepolisian atau terkait dengan tindak pidana itu guru tidak langsung diberikan ditetapkan sebagai tersangka misalnya, harus ada upaya mediasi atau bentuk-bentuknya itu yang belum ada sama sekali. Jadi hanya menjamin perlindungan hukum misalnya perlindungan terhadap guru, tapi seperti apa formatnya, bagaimana cara melakukan perlindungannya dan lain sebagainya itu belum ada. Tetapi saya kira setuju ya bahwa
jangan kemudian terlalu eksklusif misalnya ya, tapi bahwa ketentuan Undang-Undang Pelindungan Guru dan Pelindungan terhadap Guru ini juga mencakup satuan pendidikan. Bagaimana kejadian kekerasan misalnya di satuan pendidikan, dan itu tidak hanya terjadi pada guru misalnya, tetapi kita berharap bahwa undang-undang ini memang menjamin bahwa satuan pendidikan ini aman dari persoalan kekerasan, kemudian dari hal-hal yang sifatnya justru mengkriminalisasi dan atau bahkan memberikan celah terhadap setiap pihak untuk kemudian menjadikan guru sebagai satu-satunya orang yang paling bersalah dalam proses misalnya yang terjadi kasus di satuan pendidikan begitu. Baik, Bu Maharani, nanti kita tanyakan bagaimana bentuk konkretnya kepada Prof. Fai. Tapi pemirsa, Bu Maharani, Prof, kita jeda dulu. Nanti usai jeda kita lanjutkan diskusi pagi ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Menyusul kasus kriminalisasi terhadap Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, beredar video guru tidak menghiraukan siswanya yang tiduran saat belajar karena takut dikriminalisasi. Nah, ini dia pemirsa, ini adalah video yang beredar di media sosial yang menggambarkan guru membiarkan siswanya tidur-tiduran di dalam kelas saat kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung. Guru sengaja tidak menegur siswa yang tidur-tiduran dan melakukan pelanggaran lainnya karena khawatir dikriminalisasi seperti yang dialami oleh Supriyani. Peristiwa dalam video ini diketahui terjadi di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ngimbang di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Kepala Sekolah Zainuri sangat menyayangkan aksi guru yang membiarkan siswanya tidur pada saat jam sekolah. Namun di sisi lain, Zainuri juga mengerti kegelisahan seorang guru yang khawatir untuk dikriminalisasi jika mengambil tindakan edukatif untuk siswanya. Kita akan lanjutkan lagi pemirsa, masih tersambung bersama saya ada Ibu Maharani dan juga di studio ada Prof. Fai. Prof. Fai, tadi terakhir Bu Maharani mengatakan bentuk konkretnya perlindungan itu belum ada. Ya. Jadi apa yang harus diperbaiki? Solusinya apa, Prof? Ya, saya mendorong ya di semangat penyelesaian perkara di kepolisian yang dipimpin oleh Pak Kapolri sekarang itu ada yang presisi ya. Kemudian juga sedang semangat-semangatnya mendorong ada penyelesaian di luar pengadilan, namanya restoratif justice. Nah di situ sebetulnya persoalan ini kalau semua pihak menyadari bahwa pendidikan itu adalah lebih penting dari segalanya, harusnya didorong ke situ. Nggak perlu sampai ke meja hijau pengadilan, nggak perlu. Karena betul juga dampaknya sangat jelek tuh. Ketika di satu sisi nggak ditangani secara serius dan selesai, dampaknya akan apatis bagi guru. Karena guru merasa profesi dia itu merasa terancam. Nah sehingga apapun yang akan dilakukan berpikir ulang dia. Contohnya harusnya tadi kan tetap ditegur ya, dengan bahasa yang sopan tentunya, dengan terukur gitu. Masa ya menegur bahasa yang sopan dianggap kriminalisasi lagi. Jadi kan kebablasan juga akhirnya. Nah cuma memang pemicunya kan kasus Supriyani ini harus selesai. Sehingga semuanya clear, menjadi serujukan dan semua guru di Indonesia melihat bahwa ini adalah harus bagian daripada pendidikan kita. Jangan sampai nanti dengan kasus ini akhirnya mogok sana sini termasuk juga adalah mempunyai sikap yang apatis kayak tadi. Itu adalah tidak mencerminkan juga sikap seorang guru ya, karena guru itu di samping mengajar, transfer knowledge, mendidik. Nah itu penting itu kalimat mendidiknya ini. Oke, kalau Bu Maharani setuju tidak pada saat Prof. Fai mengatakan restoratif justice adalah salah satu cara yang bisa jadi solusi? Setuju Bu Maharani? Ya, baik. Awalnya tadi saya menyetujui apa yang disampaikan Prof tadi, bahwa sebenarnya harusnya ini bisa diselesaikan di internal organisasi profesi guru ya. Kami perlu sampaikan dulu sebelumnya bahwa memang PGRI dalam hal ini sebagai organisasi guru tertua di Indonesia ya sangat mendorong upaya-upaya penyelesaian perkara ini dilakukan dengan melibatkan unsur-unsur kelengkapan di organisasi PGRI, salah satunya Dewan Kehormatan Guru Indonesia, sehingga persoalan-persoalan yang terjadi yang melibatkan antara guru atau anak pendidik ini bisa diselesaikan atau ditanyakan terlebih dahulu, mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari Dewan Kehormatan Guru Indonesia. Apakah tindakan guru tersebut adalah bagian dari pelanggaran etik atau misalnya pelanggaran hukum, sehingga aparat penegak hukum tidak langsung memproses
setiap laporan yang melibatkan guru. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira perlu ada catatan terkait dengan upaya penyelesaian restoratif justice. Karena dalam beberapa hal restoratif justice itu memiliki syarat-syarat tertentu. Misalnya harus ada pengakuan kesalahan, misalnya salah satunya ya ada pengakuan kesalahan dari si tersangka atau si pelaku misalnya. Kemudian harus ada kesepakatan di antara kedua belah pihak, antara pelapor dan korban untuk berdamai. Kalau dua hal itu tidak terjadi, salah satunya ya misalnya, kalau dua hal itu tidak terjadi maka restoratif justice tidak bisa dilakukan. Nah, dalam beberapa kasus misalnya ada guru yang sebenarnya dia tidak melakukan gitu ya, merasa dia tidak melakukan tindakan tersebut, sehingga agak sulit tentunya bagi guru yang dijadikan terlapor untuk mengakui kesalahannya begitu kan. Karena memang faktanya dia tidak melakukan. Nah, saya kira langkah-langkah restoratif justice ini juga perlu kita lihat secara kasuistis ya. Apakah memang kasusnya itu memang melibatkan guru sebagai yang memang bersalah atau tidak. Kalau misalnya dalam posisi guru tidak bersalah, saya kira agak sulit tidak akan menggunakan terwujud ya kalau seandainya dalam posisi kasus seperti itu ya Bu Maharani. Nah, Prof, Iya, kalau gitu. seandainya kasusnya begitu, kan kita belajar nih yang membuat ini semua menjadi sorotan publik karena kasus Ibu Supriyani. Ya. Berarti ini harus selesai terlebih dahulu, tapi kan sudah terlanjur sampai ke meja hijau. Ya. Jadi bagaimana menurut Prof? Iya, kalau bicara tentang prosesnya, karena sudah masuk ke dalam pengadilan, memang sudah ranah hakim ya. Hakim, kuncinya di hakim, apakah hakim menyatakan bersalah atau tidak memang di situ. Tapi memang saya disayangkan sekali, karena sesungguhnya di guru itu memang sudah punya perangkat ya untuk penegakan aturan, namanya penegakan kode etik seorang guru. Jadi kalau selesai di dalam sebenarnya nggak perlu keluar. Nah cuma mungkin karena ini kan kalah cepat aja mungkin, nah sehingga memang ini diambil alih segera oleh pihak penyidik kan gitu. Nah sekarang yang dimasalah adalah sudah di pengadilan, ya sudah kita lihat semuanya gitu ya. Nah kewenangannya sudah di hakim. Hakim bisa menghentikan, bisa menyatakan tidak bersalah, udah ada di situ karena udah berjalan kan. Hukum itu nggak bisa diberhentikan di tengah jalan seperti itu. Tapi kalau dari kasus Supriyani ini yang memicu banyak perhatian dan sorotan ini, Prof, sebenarnya yang salah itu ada di mana kalau seperti ini? Iya, kan yang membuktikan benar dan salahnya kan bukan kita akhirnya, adalah seorang hakim itu sendiri. Nah hakim butuh bukti, butuh saksi, ya kan? Nah begitu digali informasinya menyatakan tidak, ya pasti akan dibebaskan, ya kan? Tetapi kalau misalnya bersalah dan ada buktinya, ada saksinya, hakim juga butuh penguatan itu kan, pasti diputus. Nah, kedua-duanya keputusannya ini adalah tergantung bukti dan saksi yang ada di sana. Oke. Gitu. Nah, sehingga semuanya kalau misalnya sudah diputus oleh hakim, ya kalau nggak puas banding lagi dan seterusnya. Tapi semua pihak harus menerima keputusan itu kalau sudah ranahnya ranah hukum, karena pasti keputusan apapun yang akan diambil oleh hakim kadang-kadang tidak bisa memuaskan semua pihak. Baik, kalau dari kasus Supriyani, pemirsa tadi Prof Fai mengatakan jangan sampai kasus ini malah merembet, kemudian mempengaruhi yang namanya integritas seorang guru yang harusnya mendidik anak, tapi malahnya jadi ogah-ogahan saat ini. Nah, Bu Maharani, kalau menurut Ibu Maharani, dengan banyaknya banyak respon ya Bu ya, ada yang ogah-ogahan menegur anak tidur karena takut dikriminalisasi, ada yang tidak mau mengajar anak polisi, padahal sama-sama anak-anak. Bagaimana Anda mau menyampaikan supaya guru-guru harusnya tidak seperti itu? Ya, jadi memang ini yang menjadi dasar kami. Kemarin kami sudah mengajukan surat permohonan kepada Presiden begitu ya, agar diterbitkan undang-undang perlindungan terhadap guru. Salah satu hal yang menjadi akibat dari terjadinya sejumlah kekerasan atau kriminalisasi terhadap guru ini adalah guru merasa tertekan, ya, guru menjadi tidak percaya diri gitu ya, dan kemudian kehilangan martabatnya sebagai guru karena guru menjadi ketakutan, Mbak. Ketika dia mengajar, kemudian memperingati baru sedikit begitu ya, kemudian sudah ada laporan terhadap polisi. Nah, sikap-sikap reaktif ini sih saya berharap ya, baik dari sisi guru maupun dari sisi orang tua murid maupun anak didik gitu ya, itu seharusnya tidak terjadi karena tindakan-tindakan reaktif yang tadi Prof sampaikan, kalau sudah sampai ke kepolisian jangan sampai sampai ke proses kepolisian misalnya diselesaikan secara internal. Tetapi
kalau sudah sampai meja hijau misalnya, yang rugi itu tentunya akan banyak hal. Misalnya salah satunya anak didik nih ya, korban misalnya dalam ini, misalnya korban harus menjadi saksi misalnya di persidangan, dia harus menghadapi situasi peradilan yang seharusnya itu belum waktunya bagi si anak untuk menghadapi itu. Saya kira berbagai pihak tentu harus memikirkan dampak-dampak dan efek-efek yang akan terjadi jika proses-proses yang menimpa terhadap guru ini diproses di proses-proses hukum yang sifatnya tentu kita tahu represif gitu ya. Harus ada upaya-upaya preventif gitu ya, atau upaya-upaya penyelesaian yang sifatnya mendahulukan mediasi terlebih dahulu ketimbang untuk melakukan proses hukum yang didahulukan. Saya kira itu. Baik, Bu Maharani. Prof. Hai, kalau kita tarik lagi ya ke undang-undangnya, ini kan bisa dikatakan seperti dua mata pisau. Kalau seandainya kita buatkan yang spesifik sesuai dengan permintaan Bu Maharani tadi dan guru-guru yang lainnya untuk ada khusus perlindungan guru, supaya jangan kalau disandingkan dengan perlindungan anak sama-sama khusus, maka yang gurunya yang kalah seperti itu. Tapi di sisi lain, kalau seandainya bertemu dengan oknum-oknum tertentu dan tidak detail, tidak spesifik diatur, ini kan bisa nanti menimbulkan, mengapa gurunya melakukan tindakan penataan mungkin dengan cara yang terlalu berlebihan, seperti itu kemudian dikomplain oleh anak-anaknya. Menurut Anda bagaimana kalau seperti ini? Ya. Pada akhirnya nanti dilihat dari sejauh mana kebutuhannya ya. Karena pasti setiap aturan atau undang-undang yang akan diajukan itu harus diajukan berdasarkan kajian dulu. Kita buat naskah akademiknya seperti apa. Kita lihat dari beberapa pertimbangannya, sosiologisnya, psikologisnya, dan seterusnya. Nah sehingga boleh Ibu ya silakan didorong ya untuk pengajuan RUU khusus tentang masalah perlindungan guru, seperti halnya juga profesi-profesi yang lain. Ada profesi dokter, ada profesi seorang lawyer, dan itu semuanya memang spesifik ada gitu ya. Nah sehingga memang lebih rigid diatur di situ, dan memang guru nanti dalam melaksanakan tugasnya bisa melaksanakan tugas dengan tenang. Tidak ada pemikiran-pemikiran yang tadi takut salah dan segala macam. Nah sehingga Ibu tinggal diajukan segera, kebetulan di Komisi 10 sedang semangat nih Bu ya. Membahas prolegnas tahun 2025 nih ya, 2025. Dan kebetulan ini anggota Dewan baru semuanya, jadi ini semangat baru Bu ya. Tapi tolong jangan sampai nanti pengajuan hanya bersurat doang, tapi dilampirkan dengan naskah akademiknya yang lengkap ya. Sehingga kami nanti akan dorong. Tapi sebagai informasi Bu, bahwa hari kemarin kita sudah rapat terkait masalah prolegnas skala prioritas. Yaitu adalah Undang-Undang Sisdiknas, Bu. Nah, tolong Ibu juga nanti cermati ya, bareng-bareng lah kita nanti dorong bersama-sama, karena itu adalah menjadi babon. Undang-Undang 2003 itu adalah sisnya itu adalah menjadi babon untuk seluruhnya, dan rencananya mungkin akan di omnibus law-kan. Ya rencananya begitu kira-kira gitu. Baik, jadi sudah ada ya Ibu ya solusinya. Tadi sudah dijawab langsung oleh Prof. Prof. Terima kasih karena sudah bergabung bersama kami pagi ini di Selamat Pagi Indonesia. Ibu Maharani terima kasih karena sudah bergabung. Mohon maaf sekali karena durasi kita terbatas, tapi tadi dikatakan kita sudah punya undang-undangnya, dan nanti pada saat akan membentuk undang-undang rancangan undang-undang perlindungan guru dipersilahkan oleh DPR, khususnya Komisi 10 kalau hal ini. Terima kasih Prof. Terima kasih Bu Maharani. Banyak. Nah pemirsa, kasus kriminalisasi yang dialami Supriyani, seorang guru honorer di SDN 04 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, ini menuai sorotan banyak pihak. Merespon hal tersebut, Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI mendesak pemerintah mengeluarkan regulasi perlindungan bagi para guru. Tadi kita sudah bahas untuk Anda bagaimana selanjutnya langkah-langkahnya. Tadi sudah kami hadirkan narasumber terpercaya. Nanti kita akan lanjutkan ulasannya lagi pemirsa usai jeda, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.